Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Triana Olivia Tahol dengan akhiran NIM 220 dari kelas Manajemen E angkatan 21. Di sini saya akan membahas mengenai analisis dan penyajian data 3. Analisis faktor. Analisis faktor adalah salah satu teknik statistika yang dapat digunakan untuk memberikan deskripsi yang relatif sederhana melalui reduksi jumlah perubahan yang disebut faktor. Analisis faktor adalah prosedur untuk mengidentifikasi item atau variabel berdasarkan kemiripannya. Kemiripan tersebut ditunjukkan dengan nilai korelasi yang tinggi. Item-item yang memiliki korelasi yang tinggi akan membentuk satu kerumunan faktor. Prinsip dasar dalam analisis faktor adalah menyederhanakan deskripsi tentang data dengan mengurangi jumlah variabel atau dimensi. Selanjutnya, analisis conjoint. Analisis conjoint merupakan salah satu teknik analisis multivariat yang digunakan untuk mengetahui preferensi konsumen terhadap suatu produk baik berupa barang atau jasa. Teknik analisis conjoint penting karena ada banyak faktor yang mempengaruhi penilaian konsumen dalam menentukan pilihan suatu produk. Ada dua informasi yang dapat diperoleh dari analisis conjoint. Pertama, preferensi konsumen terhadap atribut yang diteliti. Kedua, nilai utilitas dari masing-masing level dalam setiap atribut. Analisis cluster. Analisis cluster adalah metode statistik dalam penelitian yang memungkinkan peneliti untuk mengelompokkan sekumpulan objek ke dalam klaster-klaster kecil namun berbeda yang berbeda karakteristiknya dan dari klaster-klaster lain yang berbeda. Tujuan dari analisis klaster adalah untuk menemukan kelompok objek dengan perubahan perilaku yang berbeda, tetapi di mana karakteristik yang mendasari dan hal-hal tersebut berada dalam kelompok kontrol yang sama. Metode analisis klaster. Yang pertama, pengelompokan berbasis konektivitas. Dalam metode ini, data menampilkan komponen yang berupa dikelompokkan untuk membentuk sebuah klaster. Klaster ini kemudian dikorelasikan dengan set lain yang menunjukkan sifat identik untuk membentuk klaster lain. Premis utama dari metode ini dalam penelitian survei adalah bahwa objek yang lebih dekat jauh lebih terkait daripada objek yang lebih jauh. Yang kedua, pengelompokan berbasis centroid. Dalam metode ini, klaster dibentuk tetapi ditentukan oleh satu titik vektor pusat. Menggunakan algoritma pengelompokan metode K-means, titik pusat ditemukan pada sumbu dengan tujuan yang ditentukan. Kemudian, klaster yang lebih kecil dihubungkan ke pusat ini sedemikian rupa sehingga jarak antara klaster dan titik pusat ini diminimalkan. Yang ketiga, pengelompokan berbasis distribusi. Metode ini mengelompokkan data ke dalam objek-objek yang berdistribusi sama. Ciri khas metode ini adalah menggunakan simple random sampling untuk mengumpulkan objek sampel dari suatu distribusi. Keempat, pengelompokan berbasis kepadatan. Dalam metode ini, klaster didefinisikan berdasarkan kepadatan dibandingkan dengan kumpulan data secara keseluruhan. Objek di area yang jarang adalah noise dan titik batas karena biasanya memisahkan klaster pada representasi grafis. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih atas perhatiannya dan semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.